Perkenalkan, nama saya Yusri Parerung dari Pastoral Konseling IAKN Toraja. Pada saat ini saya akan membahas materi tentang masa perkembangan anak prasekolah. Masa perkembangan anak prasekolah ini juga disebut masa kanak-kanak awal, terbentang antara 2 sampai 6 tahun. Beberapa ciri perkembangan anak prasekolah pada masa ini. Yang pertama, perkembangan motorik. Dengan bertambah katanya perkembangan otak yang mengatur sistem saraf otak, memungkinkan anak usia ini lebih lincah dan aktif bergerak. Dan biasanya yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, anak di usia ini susah sekali untuk diatur. Dia akan berlari terus. Ketika anak ini sudah bisa berjalan, dia akan terus berlari dan terus berlari. Mereka tidak dapat diatur lagi. Orang tua tidak bisa lagi mengatur gerak-geriknya. Tetapi penting untuk mengawasi anak pada masa ini. Kemudian ciri yang kedua yaitu perkembangan bahasa dan berpikir. Sebagai alat komunikasi dan mengerti dunianya, kemampuan berbahasa lisan pada anak akan berkembang karena selain terjadi pengamatan dari organ-organ bicara dan fungsi berpikir, juga karena lingkungan ikut membantu mengembangkannya. Jadi perkembangan bahasa anak pada usia ini dibantu juga oleh lingkungan sekitarnya. Pengalaman, jika dalam sebuah rumah tangga orang tuanya jarang berbicara dengan anak, pasti anaknya akan kurang berbicara juga, tidak dapat berbicara dengan baik. Nah, ada 4 tugas yang perlu diperhatikan dalam perkembangannya, di perkembangan bahasa dan pikirannya. Yang pertama, mengerti pembicaraan orang lain. Yang kedua, menyusun dan menambah pembendaharaan kata. Yang ketiga, menggabungkan kata menjadi kalimat. Yang keempat, pengucapan yang baik dan benar. Pada masa ini anak seakan-akan haus nama, di mana segala sesuatunya akan ditanyakan. Misalnya pada saat ini kata vulgar, mungkin pasti anak-anak di usia ini akan bertanya, apa itu vulgar? Mengapa dikatakan bahasa vulgar? Ya, itulah namanya anak-anak di usia ini akan haus nama. Kemudian ciri yang ketiga yaitu perkembangan sosial. Dunia pergaulan anak menjadi bertambah luas. Keterampilan dan penguasaan dalam bidang fisik, motorik, mental, emosi sudah lebih meningkat. Anak makin ingin untuk melakukan bermacam-macam kegiatan, dan pada masa ini anak dihadapkan pada tuntutan sosial dan susunan emosi baru. Nah, bila orang tua dan lingkungan memberi cukup kebebasan dan kesempatan untuk melakukan kegiatan, mereka mau menjawab pertanyaan anak dan tidak menghambat fantasi dan kreasi dalam bermain, dalam diri anak akan berkembang inisiatif. Pada masa perkembangan anak prasekolah, mereka memiliki 2 pola perilaku. Yang pertama, pola perilaku sosial, yaitu meniru. Agar sama dengan kelompok, anak akan meniru sikap dan perilaku yang sangat ia kagumi. Jadi, misalnya anak perempuan suka dengan berbaju pink, maka ia akan
baju warna merah. Otomatis anak ingin meniru agar mereka sama-sama memiliki baju merah atau menggunakan baju merah. Kemudian persaingan, keinginan untuk menguli dan mengalahkan orang lain sudah tampak pada usia 4 tahun. Ini dimulai dari rumah, kemudian berkembang dalam bermain dengan anak di luar rumah. Keempat, kerjasama. Pada akhir tahun ketiga, bermain kooperatif dan kegiatan kelompok mulai berkembang dan meningkat baik dalam frekuensi lamanya berlangsung bersama meningkatnya kesempatan untuk bermain dengan anak lain. Kemudian yang selanjutnya, simpati. Karena simpati membutuhkan pengertian tentang perasaan dan emosi orang lain, maka hal ini hanya kadang-kadang timbul sebelum 3 tahun. Semakin banyak kontak bermain, semakin cepat simpati akan berkembang. Kemudian empati. Seperti halnya simpati, empati membutuhkan pengertian tentang perasaan dan emosi orang-orang lain. Di samping itu juga membutuhkan kemampuan untuk membayangkan diri sendiri di tempat orang lain. Hanya sedikit anak yang dapat melakukan hal ini sampai awal masa kanak-kanaknya berakhir. Kemudian dukungan sosial. Menjelang berakhirnya awal masa kanak-kanak, dukungan dari teman-teman menjadi lebih penting daripada persetujuan orang dewasa. Anak akan beranggapan bahwa perilaku nakal dan perilaku mengganggu merupakan cara untuk memperoleh dukungan dari teman-teman sebayanya. Kemudian membagi. Dari pengalaman bersama orang lain, anak akan mengetahui bahwa salah satu cara untuk memperoleh persetujuan sosial adalah dengan cara membagi apa yang mereka miliki. Lambat laun sifat mementingkan diri sendiri berubah menjadi sifat murah hati. Kemudian pola yang kedua yaitu pola tidak sosial. Yang pertama, pola negativisme. Pada pola ini, pola negativisme atau melawan otoritas orang dewasa mencapai puncak antara usia 3 dan 4 tahun dan kemudian menurun. Perlawanan fisik lambat laun berubah menjadi perlawanan verbal dan pura-pura tidak mendengar atau tidak mengerti permintaan orang dewasa. Seperti adik saya yang berusia 6 tahun, ketika ia disuruh untuk mengerjakan sesuatu, dia menghentakkan kakinya. Kemudian apa yang kita minta, ia mau kerjakan ketika ada imbalannya. Kemudian agresif. Perilaku agresif meningkatkan antara usia 2 sampai 4 tahun. Kemudian menurun. Serangan-serangan fisik mulai diganti dengan seragam verbal dalam bentuk memaki-maki atau menyalahkan orang lain. Kemudian perilaku bahasa. Perilaku berkuasa. Perilaku berkuasa atau merajai mulai sekitar usia 3 tahun dan semakin meningkat dengan bertambah banyaknya kesempatan untuk kontak sosial. Lambat laun perilaku memikirkan diri sendiri berkurang, tapi perilaku murah hati masih sangat sedikit. Kemudian
Seperti halnya perilaku memikirkan diri sendiri, perilaku mementingkan diri sendiri lambat laun diganti oleh minat dan perhatian kepada orang lain. Cepatnya perubahan ini bergantung pada banyaknya kontak dan dengan orang-orang di luar rumah dan beberapa besar keinginan mereka untuk diterima oleh teman-temannya. Kemudian merusak, mudah kena marah, sering disertai dengan tindakan merusak benda-benda di sekitarnya, tidak peduli miliknya sendiri atau milik orang lain. Semakin hebat amarahnya, semakin luas tindakannya merusak. Pertentangan seks. Sampai 4 tahun, anak laki-laki dan perempuan bermain bersama-sama dengan baik. Tapi setelah anak laki-laki mulai masuki bangku sekolah atau SD, anak laki-laki mengalami tekanan sosial yang tidak menghendaki aktivitas bermain yang dianggap sebagai banci. Banyak anak yang berperilaku agresif melawan anak perempuan. Kemudian prasangka. Sebagian besar anak prasekolah lebih suka bermain dengan teman-teman yang berasal dari ras yang sama, tetapi jarang mereka menolak bermain dengan anak ras lain. Prasangka sosial timbul pertama-tama dari prasangka agama atau sosial ekonomi. Sekian pembahasan presentasi saya dari Yusri Parero. Tuhan Yesus memberkati.